سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan Allah selalu jaga kalian. Belakangan ini ada beberapa hal yang ganggu pikiran saya. Sebenarnya udah lama, cuma karena saya lihat langsung jadi muncul lagi gitu. Salah satunya tentang minimnya adab dan akhlak kita pada sesama. Padahal adab dan akhlak adalah hal paling penting yang harusnya dimiliki setiap mukmin. Al-Khawarizmi, seorang matematikawan muslim, pernah ditanya tentang nilai manusia. Beliau menjawab, ketika seseorang memiliki akhlak mulia, ia seperti angka 1. Ketika parasnya bagus, ditambah 0 menjadi 10. Ketika hartanya banyak, ditambah 0 menjadi 100. Ketika ia berasal dari keturunan yang mulia, ditambah 0 menjadi 1000. Namun jika angka 1 itu hilang, yakni akhlak mulia hilang, maka hilanglah nilai manusia dan tinggallah angka 000. Ustadz Edgar Hamas pernah mengutip perkataan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam salah satu tulisannya. Apa katanya? Sesungguhnya Islam adalah perkataan yang baik dan akhlak yang mulia. Jika hilang akhlak, maka tak berguna kata-kata. Ya, begitulah seharusnya seorang mukmin sejati, menempatkan adab dan akhlak pada posisi tertinggi. Namun apa daya, realita gak selalu berbanding lurus sama ekspektasi. Lihat aja kenyataan yang ada sekarang ini. Adab dan akhlak seseorang sama sahabatnya misal, berapa banyak hari ini ikatan persahabatan yang tanpa kita sadari kita bangun di atas fondasi keropos bernama kezaliman. Dan hebatnya, kezaliman itu kita bungkus indah dan cantik dengan istilah candaan. Gak seperti itu seharusnya bercanda, cuy. Cobalah tadaburi kisah persahabatan terbaik sepanjang masa antara Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sebagian besar gak percaya sama Rasulullah dan sebagian lainnya mulai meragukan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang datang kemudian membenarkan semua perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adakah persahabatan yang lebih baik dan lebih indah dari ini? Ya saya tahu, saya sadar gitu. Kalau kita mungkin belum atau gak bisa, bahkan kayaknya gak akan pernah bisa gitu memperlakukan sahabat kita sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memperlakukan Rasulullah SAW gitu, karena sangat jauh berbeda levelnya gitu. Tapi setidaknya kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran gitu, supaya kita tahu gimana seharusnya menjadi seorang sahabat dan gimana seharusnya membangun sebuah ikatan persahabatan. Karena persahabatan itu bukan ketika kamu bisa dengan bebas menjadikan semua yang berhubungan dengan sahabat kamu menjadi bahan candaan, apalagi di depan umum. Persahabatan itu bukan ketika kamu bisa sembarangan bilang kasar, apalagi sampai main tangan gitu seenaknya. Gak kayak gitu persahabatan. Tapi lebih mulia dari itu, bahkan jauh lebih mulia gitu. Persahabatan itu adalah ketika kamu sulit buat berprasangka buruk sama dia. Persahabatan itu adalah ketika kamu semakin saling menghargai dan merasa aman untuk bertukar cerita dengannya. Persahabatan itu adalah ketika kamu gak henti-hentinya saling menasihati dan saling menginginkan kebaikan untuk sesama. Itu baru yang namanya persahabatan. Maka mari kita sama-sama introspeksi gitu. Udah menjadi sahabat yang seperti apa kita ini? Ataupun kalaupun kita belum bisa menjadi sahabat yang baik seperti beberapa kriteria itu, setidaknya kita punya sahabat yang seperti itu gitu, supaya kita bisa teruskan ikatan persahabatan itu bukan cuma di dunia tapi sampai nanti di kehidupan sesungguhnya gitu. Jangan sampai kita punya sahabat, kita punya ikatan persahabatan di dunia tapi kita gak teruskan ikatan itu di akhirat sana. Atau bahkan yang lebih buruk, naudzubillah, kita malah bermusuhan sama sahabat kita sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Teman-teman dekat, teman-teman karib
pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Jangan sampai kita malah bermusuhan gitu. Maka kalau kita gak mau bermusuhan sama sahabat kita, penuhi syaratnya. Syaratnya adalah illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Maka jadilah kita sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya saya kan belum bisa kayak gitu, dan kayaknya saya juga belum punya deh sahabat yang kayak gitu. Ya cari gitu. Cari dengan berdoa dan berusaha. Cari dengan berdoa dan berusaha gitu. Jangan pilih salah satu. Ini harus keduanya gitu. Karena usaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ngerasa kita bakal dapetin yang kita mau tanpa minta kepada Allah. Dan sebaliknya, doa tanpa usaha adalah bentuk penghinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menginginkan Allah memberikan sesuatu tapi kita gak ngelakuin apapun. Emang kita siapa gitu? Jadi doa dan usaha jangan dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Itu salah satu nasihat dari Habib Munzir Al-Musawa rahimahullah. Terus gimana cara nyarinya? Banyak jalan menuju Roma bro, maka lebih banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu bisa dengan caranya datangi majelis-majelis ilmu tentunya. Insya Allah kamu akan temukan banyak sahabat yang seperti itu di sana. Atau bisa gabung komunitas dan organisasi yang memang fokus dan tujuannya ke arah sana gitu. Terkhusus untuk teman-teman yang mahasiswa baru, lebih khususnya lagi mahasiswa baru Universitas Juanda, kalian bisa gabung sama LDK Mukhlis, Lembaga Dakwah Kampus Majelis Ukhuwah Islamiyah. Karena sesuai dengan namanya, sedikit banyaknya sudah merepresentasikan fokus dan tujuannya gitu, yaitu ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Islamiyah. Maka insya Allah kamu akan temukan teman yang seperti itu di sana, temukan sahabat yang seperti itu di sana. Tinggal kitanya aja yang pintar-pintar memilih gitu. Mungkin itu sedikit keresahan gitu, sedikit kegundahan ya, karena hari ini tuh kita pintar dan cerdas sekali gitu membungkus kezaliman atas nama persahabatan, padahal persahabatan itu gak semurah itu. Semoga dengan ini kita bisa introspeksi diri, bisa merubah adab dan akhlak kita, bahkan kepada sahabat yang sudah dekat sekalipun. Justru kedekatan itu seharusnya membuat kita lebih segan sama dia gitu, bukan malah kita bisa dengan mudah gak menghargai dia gitu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح